Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Marsa Putri Angelina Bangun. Dan saya, Taruni Remaja Alia Laili Nurrohmah. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Ibnu Faikotur Rahman Ardani, notar 2202-140. Dan saya Taruna Remaja Kevin Adityo. Baiklah, Izin Bu, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan laporan pemetaan dan analisis daerah kecelakaan terhadap keselamatan lalu lintas di jalur piket 0 km 59 Candipuro Lumajang. Pendahuluan. Candipuro adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Kecamatan Candipuro mempunyai luas wilayah 144.093 km persegi yang terletak pada 12 derajat 57 menit 23 detik 113 derajat 07 menit 08 detik bujur timur dan 8 derajat 7 menit 14 detik 8 derajat 18 menit lintang selatan. Wilayahnya berada di antara ketinggian 0 sampai 1400 mdpl. Mulai dari berada di lereng tenggara Gunung Semeru hingga sebagian kecil yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Jumlah penduduk Kecamatan Candipuro sebanyak 59.037 jiwa, terdiri dari 27.779 penduduk laki-laki dan 31.258 penduduk perempuan. Longsor terjadi di jalur perbukitan Piket 0 km 59 Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Jumat, tanggal 7 bulan Juli 2023. Akibatnya, akses utama Malang-Lumajang putus total. Longsor terjadi di tebing setinggi 50 meter. Material longsor menutupi badan jalan yang menghubungkan Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang dengan ketebalan kurang lebih 3 meter. Tanah longsor tidak dapat dicegah secara pasti, namun kita dapat melakukan upaya untuk meminimalisir terjadinya tanah longsor pada daerah rawan longsor. Tanah longsor di Desa Candipuro dapat mengganggu kelancaran mobilitas dan merugikan masyarakat karena akses mobilitas atau jalan di sana terdiri dari lereng dan bukit yang terjal. Adanya pemetaan pada daerah rawan kecelakaan akan membantu untuk mengetahui jalan berbahaya yang akan dilalui setiap hari oleh pengendara. Maksud dan tujuan. Pemetaan jalan di daerah rawan kecelakaan memiliki beberapa maksud dan tujuan penting. Berikut adalah tujuan dan maksudnya. Yang pertama, pemetaan ini membantu mengidentifikasi daerah-daerah yang memiliki resiko tinggi kecelakaan. Dengan mengetahui lokasi-lokasi ini, kita dapat mengidentifikasi keamanan dalam berkendara pada daerah tersebut dan dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Yang kedua, pemetaan jalan di daerah rawan kecelakaan bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Dengan informasi yang tepat, pengguna jalan dapat diberikan peringatan dini atau diarahkan untuk mengambil rute alternatif. Ruang lingkup. Sebagai alternatif untuk memudahkan pembuatan laporan ini, kami melakukan pengamatan melalui Google Earth. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kami untuk melihat kondisi sekarang pada lokasi. Selain itu, tidak memungkinkan kami untuk ke sana. Metodologi. Pengambilan data dilakukan pengamatan menggunakan Google Earth, topografi, geologi, curah hujan, dan laporan dikumpulkan dari berbagai sumber seperti dinas terkait dan citra satelit. Bab kedua, landasan teori. Kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah insiden di mana satu atau lebih kendaraan terlibat dalam tabrakan atau kejadian serupa yang mengakibatkan kerusakan, cedera fisik, atau kematian. Kecelakaan ini bisa melibatkan berbagai jenis kendaraan seperti mobil, motor, bus, truk, atau sepeda, dan dapat terjadi di jalan raya, persimpangan, atau lintasan kereta api. Dampak kecelakaan lalu lintas bisa sangat beragam mulai dari kerusakan material pada kendaraan hingga cedera serius atau kematian bagi pengemudi, penumpang, atau pejalan kaki yang terlibat. Oleh karena itu, pencegahan kecelakaan lalu lintas melalui pendidikan keselamatan berkendara, penegak hukum yang ketat terhadap pelanggaran, dan perbaikan infrastruktur jalan merupakan langkah-langkah
penting untuk meningkatkan keselamatan di jalan raya. Next. Tanah longsor. Tanah longsor adalah gerakan tanah. Didefinisikan sebagai massa tanah atau material campuran lempung, kerikil, pasir, dan krakal, serta bongkah dan lumpur yang bergerak sepanjang lereng atau keluar lereng karena faktor graviti bumi. Faktor penyebab terjadinya gerakan pada lereng juga tergantung pada kondisi batuan dan tanah penyusun lereng, struktur geologi, curah hujan, vegetasi, penutup, dan penggunaan lahan pada lereng tersebut dijadikan satu dengan tanda rawan erosi, namun secara besar dapat dibedakan menjadi faktor alami dan manusia. Next. Kondisi geografis. Kondisi geografis pada desa Candipuro berada ketinggian 0 sampai 1.400 meter mdpl. Wilayahnya berbatasan dengan Samudra Hindia. Mempunyai curah hujan sekitar 2018 mm per tahun. Jalur piket 0 km 59. Jalur piket 0 km 59 menghubungkan Lumajang dan Malang di Jawa Timur. Keselamatan jalan jalan curam. Keselamatan merupakan suatu upaya mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan seperti prasarana, faktor sekeliling, sarana, manusia, dan rambu atau peraturan. Jalan curam adalah jalan yang terjal atau berbelok kelok sehingga harus dilalui oleh pengendara dengan ekstra hati-hati. Jalan curam umumnya banyak ditemukan di daerah pegunungan dan dapat berubah jalan menurun curam ataupun menanjak curam. Next. Langkah selanjutnya adalah pengamatan. Pengamatan yang kami lakukan melalui Google Earth dan didapatkan data pada segmen 1 dengan lintasan jalur 0,5 km didapatkan dengan ketinggian tanah setinggi 644 mdpl dan kemiringan min 3,6%. Pada segmen 1 ini terlihat pada grafik dari 0 meter sampai 0,5 km. Grafik menunjukkan jalan naik turun yang curam. Jalan seperti ini biasanya berbahaya bagi pengendara motor ataupun mobil karena selain tanjakan dan turunan yang dilewati oleh kendaraan bermotor, melainkan kelokan dari jalan tersebut yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas apabila pengendara motor dan mobil tidak dapat menguasai medan. Untuk segmen kedua, didapatkan dengan ketinggian 654 meter di atas permukaan laut dan kemiringan 0,2%. Di jalur ini juga rawan kecelakaan apabila terjadi hujan deras, jalanan licin, dan jarak pandang yang berkurang. Pada segmen ketiga didapatkan dengan ketinggian 691 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 0,2%. Segmen 4 didapatkan dengan ketinggian 718 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 34,6%. Untuk segmen kelima didapatkan ketinggian 745 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan min 28,0%. Untuk segmen ke-6 didapatkan dengan 779 meter di atas permukaan laut dan kemiringan 6,6%. Dari segmen 1 sampai segmen 6 tergolong daerah rawan kecelakaan dikarenakan jalan yang menanjak dan berkelok. Kasus kecelakaan yang sering terjadi pada daerah ini adalah terpeleset ataupun kecelakaan karena bencana alam, yaitu tanah longsor. Untuk kecelakaan yang disebabkan oleh tergelincirnya
kendaraan, yaitu biasanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi karena pengairan atau drainase pada jalur ini tergolong kurang, jadi air meluap-meluap ke jalan. Menurut segmen selanjutnya didapatkan 769 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan min 0,4%. Untuk segmen selanjutnya didapatkan 752 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 2,5%. Untuk segmen selanjutnya didapatkan 740 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 5,3%. Untuk segmen terakhir didapatkan dengan 720 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan min 3,3%. Untuk segmen 7 sampai 10 ini resiko kecelakaan lalu lintas sedikit berkurang daripada segmen-segmen yang sebelumnya, dikarenakan kelandaian jalur ini tidak se-ekstrim pada segmen-segmen sebelumnya. Juga pada segmen ini sudah terdapat fasilitas drainase yang mumpuni karena dekat dengan pemukiman warga. Jadi, resiko kecelakaan bisa turun pada segmen ini. Baiklah, untuk kesimpulan, curah hujan tinggi dan jalan rawan terjadi kecelakaan lalu lintas dapat menyebabkan banyak hambatan untuk melakukan perjalanan. Resiko tinggi terhadap jalan raya pegunungan harus lebih diperhatikan agar tidak terjadi kecelakaan. Dari kami, sarannya mengelola kondisi jalan pegunungan yang curam memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengemudi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan tentang laporan kami. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.